warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Jumidil Mawan. Saya di sini sebagai moderator. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Apoteker Mira Feblina, Magister Sains yang telah membimbing kita sampai saat ini. Selanjutnya, kami akan membahas tentang obat-obat pada sistem endokrin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Alifan Nurasana. Yang kedua, saya sendiri, Denny Jumidil Mawan. Yang ketiga, Faizan Nurindra. Yang keempat, Intan Nurmalita. Yang kelima, Nadia Basya Salisa. Yang keenam, Revianti. Yang ketujuh, Siti Nurfadila. Yang kedelapan adalah Tengku Syarifah Alia Zaira. Di sini topik pembahasan kami yaitu pengertian obat, pengenalan sistem endokrin dan penggolongan obat sistem endokrin, dan contoh obat yang beredar. Pengertian obat. Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dan tubuh. Obat ialah suatu bahan ataupun bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menimbulkan penyakit atau gejala penyakit luka pada manusia. Selanjutnya yaitu sistem endokrin. Adalah sistem kelenjar dan struktur lain yang mengeluarkan sekresi internal atau hormon yang dilepaskan secara langsung ke dalam sistem sirkulasi, mempengaruhi metabolisme dan proses tubuh lainnya. Kelenjar utama dari sistem endokrin adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, reproduksi, dan pankreas juga merupakan bagian dari sistem ini, memiliki peran dalam produksi hormon serta dalam pencernaan. Selanjutnya yaitu kelenjar hipotalamus, yang dimana kelenjar hipotalamus adalah bagian otak yang sangat penting dan berfungsi sebagai pusat koordinasi anggota tubuh. Ukuran kelenjar hipotalamus sekitar sebesar kacang almond dan berlokasi persis di atas batang otak. Fungsi hipotalamus adalah menjaga tubuh agar selalu dalam keadaan stabil dan homeostatis. Yang kedua itu ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar kecil yang berada di bagian dasar hipotalamus atau otak. Berfungsi menghasilkan berbagai jenis hormon yang mengatur fungsi endokrin lainnya seperti hormon TSH, ACTH, MSH, prolaktin, dan juga growth hormone. Kelenjar pituitari terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada anterior dan posterior. Ketiga itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan juga mengatur jaringan tubuh, suhu tubuh, dan perkembangan otak. Terletak di antara trankea, kelenjar tiroid ini memiliki dua lobus yang dihubungkan dengan suatu jembatan yang terbuat dari jaringan tiroid. Kelenjar tiroid mensekresikan dua hormon yaitu T4 dan T3 liuteronin. Hormon-hormon ini mempengaruhi hampir semua jaringan dan organ dengan mengendalikan aktivitas dan laju tingkat metabolisme. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin yang terletak di leher, di belakang kelenjar tiroid dan memiliki 4 kelenjar kecil yang berfungsi menghasilkan PTH. Hormon paratiroid berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah dan tulang. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang mempengaruhi proses resorpsi kalsium dari tulang, reabsorpsi kalsium dari ginjal, dan absorpsi kalsium dari saluran cerna oleh vitamin D. Selain itu, kelenjar paratiroid juga mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah dan mengontrol penyerapan kalsium dari makanan atau minuman dari saluran pencernaan. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berperan penting dalam mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon steroid yang berperan dalam mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, dan tekanan darah. Medula menghasilkan hormon katekolamin yang berperan dalam respon terhadap stres dan mengatur aliran darah ke otot dan otak. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal yaitu kortisol, aldosteron, epinefrin adrenalin, dan norepinefrin noradrenalin. Yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah sebuah organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm.
Kelenjar pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan, fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon, fungsi endokrin. Bagian eksokrin dari pankreas mensekresi enzim-enzim pencernaan ke dalam duodenum. Bagian endokrin memiliki pembagian sel yang disebut palau. Palau Langerhans, sel-sel alfa dari palau ini memproduksi glukagon yang memecah glikogen menjadi glukosa di hati. Dan sel-sel beta mensekresi insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Yang ketujuh yaitu kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Kelenjar ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Sel telur adalah sel kelamin wanita yang berfungsi untuk membuahi sperma pria dan menghasilkan janin. Hormon estrogen dan progesteron berperan penting dalam perkembangan genitalia dan perkembangan janin. Kelenjar ovarium juga berfungsi untuk memproduksi tuba Fallopi, saluran yang memungkinkan sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim mukosa. Baik, selanjutnya yaitu kelenjar testis. Kelenjar testis adalah sepasang organ yang terletak di dalam skrotum, yaitu kantong kulit yang bergantung pada pangkal penis. Kelenjar testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan testosteron. Sperma adalah sel kelamin pria yang berfungsi untuk membuahi sel telur wanita dan menghasilkan janin. Testosteron adalah hormon seks pada pria yang berperan dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk bentuk tubuh dan gairah seksual. Kelenjar testis juga berfungsi sebagai memproduksi epididymis, saluran panjang yang membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya yaitu penggolongan obat sistem endokrin. Yang pertama yaitu obat diabetes, yang kedua obat hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Yang ketiga yaitu obat tiroistatika atau obat antisteroid. Sebelum kita membahas tentang obat diabetes, kita harus mengenal lebih dulu dengan penyakit diabetes mellitus. Yang akan saya bahas di sini adalah diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 1, organ pankreas pada tubuh penderita tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Sehingga untuk bertahan hidup, penderita bergantung pada pemberian insulin dari luar melalui suntikan. Karena itu, diabetes mellitus tipe 1 ini juga dikenal dengan istilah insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat dengan IDDM. Faktor penyebab diabetes mellitus tipe 1 ini adalah infeksi virus atau reaksi autoimun, rusaknya sistem kekebalan tubuh yang merusak sel-sel penghasil insulin. Biasanya, gejala diabetes mellitus tipe 1 muncul mendadak seperti tiba-tiba sering cepat merasa haus, sering buang air kecil, pada balita sering mengompol, badan menjadi kurus dan lemah. Terlihat pada gambar di samping ini, perbedaan pankreas sehat dengan diabetes mellitus tipe 1. Pada pankreas sehat, organ pankreas dapat menghasilkan insulin, sedangkan pada diabetes mellitus tipe 1, pankreas gagal memproduksi insulin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe ini banyak sekali diderita oleh orang. Hampir 90% penderita diabetes ini adalah tipe 2. Diabetes jenis ini disebut juga diabetes lifestyle karena selain faktor keturunan, penyebab utamanya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Umumnya, diabetes tipe ini mengenai orang dewasa yang berusia 30 tahun atau lebih. Tapi akhir-akhir ini juga banyak yang mengenai orang yang lebih muda. Gejala diabetes tipe 2 berkembang sangat lambat, bisa sampai bertahun-tahun. Penderita diabetes tipe 2 tidak mutlak memerlukan suntikan insulin karena pankreasnya masih menghasilkan insulin, tapi kerja insulin menjadi tidak efektif karena di dalam tubuh tengah terjadi resistensi insulin atau penurunan kemampuan hormon insulin menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, contoh obat diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama adalah levemir dan levemir flexpen. Dosis yang untuk diabetes mellitus tipe 1 sekitar sepertiga dari total kebutuhan insulin harian. Gunakan insulin kerja cepat atau kerja pendek sebelum makan untuk memenuhi sisa kebutuhan insulin harian. Kisaran pemeliharaan harian yang biasa adalah 0,5-1 unit per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Nonabes memungkinkan memerlukan 0,4-0,6
6 unit per kilogram per hari, obesitas mungkin memerlukan 0,6 sampai 1,2 unit kilogram per hari. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol secara adekuat dengan pengobatan oral 10 unit per hari atau 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram per hari di malam hari atau dibagi setiap 12 jam. Diabetes tipe 2 tidak terkontrol secara adekuat dengan agonis reseptor GLP-1 10 unit per hari diberikan sekali sehari pada malam hari. Selanjutnya, sesuaikan dosis berdasarkan pengukuran glukosa darah. Selanjutnya, indikasi gunakan dengan hati-hati kepada pasien dengan penurunan insulin, termasuk diare, mual, muntah, malabsorpsi, hipotiroidisme, gangguan ginjal, atau gangguan hati. Perubahan cepat glukosa serum dapat menyebabkan gejala hipoglikemia. Pemantauan glukosa yang sering dan pengurangan dosis insulin mungkin diperlukan pada gangguan ginjal atau hati. Tidak dianjurkan selama periode penurunan fungsi ginjal atau hati dengan cepat karena resiko hipoglikemia yang berkepanjangan. Contoh obat diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Yang pertama ada Levemir DSC dan Levemir Flegfan DSC. Kontraindikasinya reaksi alergi sistemik dan hipoglikemia. Efek sampingnya ada hipoglikemia, sakit kepala, gejala mirip influenza, muka pucat, debaran jantung, takikardi, kebingungan mental, kemerahan, urtikaria, kelemahan, penglihatan kabur, gatal, kelaparan, mual, lipodistrofi, lipohipertrofi, reaksi alergi lokal, hipokalemia. Obat hormon estrogen. Hormon estrogen adalah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi kekurangan hormon estrogen di dalam tubuh. Estrogen biasanya digunakan untuk meredakan gejala menopause dan mencegah osteoporosis. Contoh obat hormon estrogen, Cisloproginova tablet. Dosisnya 1 tablet sehari sekali. Cisloproginova 21 tablet dikonsumsi setelah makan. Telan obat secara utuh dengan bantuan segelas air putih. Jangan mengunyah, membelah atau menghancurkan obat. Mekanisme kerjanya mengandung estradiol dalam Cisloproginova 21 tablet membantu menggantikan hormon estrogen alami dalam tubuh yang jumlahnya menurun atau tidak mencukupi. Indikasi amenore atau tidak dapat haid. Primer dan sekunder siklus menstruasi yang tidak teratur, terapi pengganti hormon selama dan setelah sindroma klimakterium, pengobatan kekurangan hormon setelah ovarektomi atau kastrasi radiologikal untuk penyakit non-karsinomatosa, pencegahan dan pengobatan pasca menopause. Kontraindikasi hamil, difusi hati, sakit kuning, sindrom Dubin-Johnson, sindroma rotor Hampers pada kehamilan. Efek samping jarang terjadi seperti rasa kencang pada payudara, gangguan lambung, mual, sakit kepala, pengaruh pada berat badan dan libido. Yang B ada hormon progesteron. Progesteron adalah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi gangguan siklus, menstruasi, dan ovulasi. Preparat progesteron juga bisa digunakan dalam terapi penggantian hormon pada menopause dan untuk mengobati depresi pasca melahirkan. Contoh obat utrogestan 100 mg. Dosis dan penggunaannya dosis oral 200 sampai 300 mg
per hari diberikan dalam dosis tunggal atau terbagi menjadi 2 kali sehari. Dosis maksimal adalah 600 mg per hari terbagi menjadi 3 dosis. Dosis vaginal 200 mg per hari. Mekanisme kerja utrogestan 100 mg terlibat menggunakan progesteron termikronisasi yang berperan dalam ovulasi dan menstruasi. Progesteron ini digunakan untuk wanita yang kekurangan hormon progesteron dan mengalami siklus menstruasi yang tidak normal. Baik, selanjutnya itu ada indikasi, kontraindikasi, dan juga efek samping dari obat utrogestan 100 mg yang termasuk dalam contoh obat hormon progesteron. Indikasinya itu yang pertama adalah gangguan yang berhubungan dengan defisiensi progesteron. Yang kedua, dia akan mengatur siklus menstruasi. Lalu kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan perubahan parah pada fungsi hati. Lalu efek samping yang didapat dari mengonsumsi utrogestan 100 mg ini, dia ada jerawat, ada urtikaria, di mana urtikaria ini seperti biduran atau bentol-bentol pada kulit. Lalu ada ruam, retensi cairan, perubahan berat, GI dan gangguan ketidaknyamanan payudara, di mana GI ini adalah indeks glikemik, di mana indikator seberapa banyak glukosa darah meningkat setelah makan. Lalu ada sindrom pramenstruasi atau setelah menstruasi, kloasma, depresi, pireksia atau demam, insomnia, alopecia atau kerontokan rambut yang menyebabkan kebotakan. Lalu ada hirsutisme, di mana hirsutisme ini adalah pertumbuhan rambut berlebih pada wanita yang tumbuh pada bagian-bagian yang umum pada lelaki. Baik, selanjutnya ada obat hormon androgen, di mana hormon androgen ini atau andropause ini adalah penurunan hormon testosteron pada pria yang dikaitkan dengan bertambahnya usia. Testosteron adalah hormon androgen yang membawa sifat-sifat dan karakteristik pria seperti suara berat, massa otot lebih besar, rambut pada pipi dan dagu, produksi sel sperma, dan fungsi seksual seperti ereksi. Nah, andropause ini biasanya dialami oleh pria berusia 50 tahun ke atas dan dapat mempengaruhi gairah seksual, mood, serta kondisi fisiknya. Lalu contoh obatnya ini ada metiltestosteron, di mana dosisnya itu ada oral pada 10 hingga 50 mg per hari. Lalu ada dosis bukal atau pemberian obat secara bukal, atau obat diberikan pada area bukal bila digunakan agar efeknya lebih cepat. Bukal itu di antara gusi dan juga pipi dalam mulut. Itu dengan dosis 5 hingga 25 mg per hari. Lalu mekanisme kerjanya ini adalah turunan testosteron sintetik dengan aktivitas anabolik dan androgenik, mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan organ seks pria, dan mempertahankan karakteristik sel sekunder pada pria yang kekurangan androgen. Lalu ada indikasi, kontraindikasi, serta efek samping dari obat metiltestosteron tadi, di mana indikasinya itu pada wanita kanker payudara metastatik yang tidak dapat dioperasi 1 hingga 5 tahun pasca menopause, nyeri dan pembengkakan payudara pasca melahirkan. Lalu pada laki-laki itu ada pubertas tertunda. Lalu ada off-label atau antara pria dan wanita, itu ada impotensi klimakterik pria. Lalu ada kontraindikasinya itu ada gangguan hati, kanker payudara pada wanita, dan dapat menyebabkan hiperkalsemia atau kadar kalium dalam darah itu terlalu tinggi sehingga mempengaruhi denyut pada jantungnya. Lalu ada diabetes mellitus, kondisi yang dipengaruhi oleh edema, misalnya penyakit kardiovaskular, migrain, gangguan kejang, dan gangguan ginjal. Lalu efek samping dari obat metiltestosteron ini, di mana efek samping ringan itu ada jerawat, eritema, sakit kepala, di mana eritema itu dia munculnya bercak merah pada kulit akibat pelebaran pembuluh darah. Lalu ada efek samping seriusnya itu ada emboli, minyak paru
emboli minyak paru, di mana emboli ini adalah kondisi pembuluh darah tersumbat oleh zat asing seperti gumpalan darah, gelembung udara, dan juga kolesterol. Di mana kalau emboli minyak paru ini berarti terjadi penyumbatan pembuluh darah arteri pada paru. Baik, selanjutnya itu ada obat tiroistatik atau antitiroid, di mana antitiroid ini dia menghambat sintesis hormon tiroid dengan jalan menghambat proses pengikatan atau inkorporasi yodium pada residu tirosil dari tiroglobulin. Selain itu juga menghambat proses penggabungan dari gugus iodotirosil untuk membentuk iodotironin. Cara kerjanya dapat dijelaskan dengan adanya hambatan terhadap enzim peroksidase sehingga oksidasi ion iodida dan gugus iodotirosil ini terganggu. Selain menghambat sintesis hormon, propiliurasil ini ternyata juga menghambat edeonidinasi tiroksin menjadi triodotironin di jaringan perifer. Canekan metilmazol ribuk memiliki efek ini. Selanjutnya itu contoh obat tiroistatik atau antitiroid ini yaitu propiltiorasi, di mana dosis dan penggunaannya itu pada anak-anak 5 hingga 7 mg per kilogram per hari atau 150 hingga 200 mg per hari, dosis terbagi setiap 8 jam. Dosis dewasa 3000 mg per hari, dosis terbagi setiap 8 jam. Untuk hipertiroidisme berat 450 mg per hari itu atau hipertiroidisme ini kadar tiroid dalam tubuhnya itu terlalu tinggi. Lalu untuk hipertiroidisme osasional memerlukan 600 hingga 900 mg per hari, dosis peliharaannya itu 100 hingga 150 mg per hari, lalu dalam dosis terbagi setiap 8 hingga 12 jam. Lalu dosis untuk dewasa atau orang tua itu 150 hingga 300 mg per hari. Mekanisme kerjanya itu adalah menghambat sintesis hormon tiroid dengan menghambat oksidasi dari iodin dan menghambat sintesis tiroksin dan triodotironin. Indikasinya itu hipertiroidisme. Indikasinya itu adalah hipersensitivitas terhadap propiltiurasil, blocking replacement regimen tidak boleh diberikan pada kehamilan dan masa menyusui. Efek sampingnya ada ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, ada kecenderungan pendarahan, mual, muntah, dan hepatitis.